kita turunin ya. Kursi macam apa ini? Wah, ini sih maksa sih. Halo semuanya, kembali lagi di vlog Ridwan Hanif. Ya, ini adalah sebuah Honda CR-V generasi pertama dan punya penggerak all-wheel drive. Ya, jadi dulu waktu pertama kali keluar, dia tuh ada pilihan all-wheel drive sama front-wheel drive. Ya, untuk Honda pertama kali di Indonesia tuh agak aneh ya. Kemudian di generasi keduanya, di tahun 2004, kalau nggak salah udah hilang. Semuanya ganti FWD. Dan dibandingkan dengan generasi kedua, bahkan dibandingkan dengan generasi ketiga ya, menurut gua ya, lebih long lasting ini desainnya. Ya, kalau ngeliat ini tuh masih bawaannya cakep aja. Lihat depannya, belakang, kiri, kanan. Ini lebih keren aja gitu. Dan harga yang varian all-wheel drive itu sama CR-V generasi ketiga itu bisa dibilang hampir sama. Ini rata-rata orang jual 90, 110, 120, bahkan kalau yang CBU harganya bisa lebih tinggi lagi. Ini kemarin buka harga berapa? 98 juta, tapi udah laku ya. Biasanya mobilnya Noval nih, dagangannya dia yang kalau kita bikin videonya itu rata-rata belum laku. Tapi kalau ini kita bikin videonya padahal mobilnya udah laku. Ya, ini Honda CR-V generasi ke-1 ya. Emang dilihat dari depan, belakang, kanan, kiri masih bagus dan harganya masih bertahan. Nah, kenapa mobil ini menjadi primadona dan sampai sekarang masih dicari? Kita akan bahas di video ini. Kalau kita lihat dari depan, mobil itu kayak Honda City Type Z yang dibikin versi lebih tingginya. Karena bentuk lampunya seperti ini. Ini washer headlampnya ini bohongan, nggak berfungsi, cuma tempelan aja. Grillnya juga Honda zaman dulu banget. Dia nggak ada fog lamp di sini, jadi ini bolong aja seperti itu. Terus ini peleknya masih pelek bawaannya. Dan untuk mobil pada zamannya, dia belum pakai double disc brake. Jadi disc brake-nya baru depan aja, yang belakang masih pakai tromol. Terus mobil ini meskipun di AWD tapi basisnya FWD. Makanya kalau dibuka ke mesinnya, mesinnya ini dia transversal, melintang, bukan longitudinal ke belakang. Transmisinya pun juga di sebelah kiri apa kanan gitu. Kita coba buka yuk. Ini dia bagian mesinnya, dan Honda CR-V itu generasi 1, 2, 3 itu mesinnya tuh ditaruh ke bawah. Jadi meskipun dia ini crossover, SUV biasanya kan mesinnya dibikin tinggi, atau mobil-mobil di Indonesia deh biasanya itu dibikin ke atas tinggi biar lebih kuat ngelawan banjir. Tapi kalau Honda nggak gitu, karena Honda itu sengaja mesinnya agak sedikit ke bawah biar dia punya center of gravity yang lebih bagus, mesinnya nggak tinggi. Otomatis body rollnya karena bobotnya itu ditaruh di bawah, dia punya handling yang lebih bagus dibandingkan dengan crossover di kelasnya. Kecuali mungkin Forester ya, karena kan dia mesinnya lebih ke bawah lagi tuh, boxer, rata lagi. Nah, ini mesinnya juga F20 2000 cc dan transmisinya ada di sebelah kanan. Jadi mesinnya itu ditaruh sebelah kiri. Nah, mesinnya sendiri juga tenaganya cuma 113 HP, torsinya 159 Nm. Ya, mobil tahun 90-an memang tenaganya nggak gede-gede amat. Nggak seperti mesin 2000 cc zaman sekarang yang bisa sampai 150 horsepower. Tapi dengan bodi yang seringan ini, larinya udah lebih dari cukup. Apalagi kalau mesinnya punya transmisi manual, bukan matic. Lalu kita ke samping untuk memberikan kesan SUV, kesannya Jeep gitu ya. Dia dikasih set molding kayak gini nih, hitam. Ini stiker tambahan, set molding sampai sini, bahkan sampai ke roof rack bagian atas. Dan untuk yang varian CBU biasanya di atasnya ada sunroof, dan belakangnya ada juga varian yang tanpa konde, tanpa ban serep belakang. Nah, sebelum kita masuk ke dalam, kita bahas ke belakangnya dulu yuk. Oke, ini dia bagian belakangnya. Nah, kalau yang versi nggak ada ban serep di belakang, itu bagian plat nomor di tengah ya. Nah, terus pintunya. Ini salah satu pintu yang gue suka dari mobil ini, tapi agak sedikit ribet. Di generasi kedua udah nggak ribet lagi. Jadi dia punya kaca belakang itu yang bisa dibuka ke atas. Nah, tapi untuk membuka belakangnya, ini cuma ada satu tuasnya ya. Kalau kita buka begini, nyangkut. Jadi, ini bisa nggak sih buka dari sini? Nah, harus diputar dulu di sini baru kita buka. Ya kan? Baru buka
bagasi belakang. Iya. Sayang banget sih, agak ribet, padahal bagus gitu kalau misalkan bisa dibuka tapi nggak ganggu belakangnya. Jadi kalau kita mau buka pintu ya harus dibuka dulu pakai kunci atau dari depan ya. Dari depan, buka kaca belakang, baru buka ini. Nah, terus ada tulisannya nih. Ini juga rawan pecah nih ya kalau dipaksa. Perhatian, tutup pintu sebelum kaca. Jadi pintunya harus tutup dulu. Kayak gini. Baru kita tutup kacanya. Ribet. Di sini ada cantolan. Bukan buat buka pintu ya. Ya 3 kg max maksimum. Bisa dibuat cantolan di sini kalau kita punya barang. Terus di sini ada yang pintar sekali ya. Kita buka ya. Nah, ini isinya toolkit tapi nggak ada. Ya maksudnya banyak mobil yang punya pintu belakang, tapi nggak diisi sama barang-barang gini sih. Agak sayang aja. Padahal bisa space saver itu lumayan banyak. Nah, terus di bagian belakangnya nih. Jadi sebenarnya ini adalah mobil 7-seater, 7 penumpang. Karena di belakangnya ada 2 buah kursi. Ya, kalau dulu itu boleh hadap-hadapan belakang gini, kalau sekarang udah nggak boleh. Kenapa? Karena nggak ada seat beltnya. Dan kalau misalkan tabrakan dia akan maju ke depan tuh, ya kan? Nah, di sini ada 2 buah kursi, modelnya dingklik ya. Nah, udah kebuka seperti ini. Ya ini begini aja ya. Ini sama sekali nggak ada tempat kakinya ya. Gini doang ya. Jadi kayak jongkok. Iya kayak jongkok, padahal jongkok tuh harus Korea bukan sih? Bukan ya? Nah ini nih, ini ada tempat buat naruh barang di bawah. Mungkin kalau versi yang nggak ada ban serep di belakang, dia taruh di bawah sini nih. Tapi karena ini versi yang Indonesia, ban serep taruh belakang, ini sebenarnya bisa buat tempat kaki loh. Kalau ini tetap dikasih beginian, kita turunin ya. Kursi macam apa ini? Wah ini sih maksa sih. Di belakang sini tuh kayak apa ya? Kayak duduk di belakang Honda Jazz bagasinya. Iya kayak gini nih. Aneh ya. Mungkin kalau dia bawahnya itu bolong gitu ya, kaki bisa turun ke bawah. Bayang nggak nih kalau ada orang 2 di sini? Bakal seperti apa duduknya? Bayangin duduk kayak gini, jalannya jauh gitu, ke Bandung gitu kan. Terus biasanya kalau di belakang ini nyiksanya atau nggak apa? Kalau ada polisi tidur, suka lompat, duar, kepala kita mentok ke atas. Nah di sini juga kita dikasih lampu, itu 3 baris ya, mulai dari depan, tengah, sama belakang ini. Ini dikasih lampu nih buat naruh bagasi, sama di belakang ini hand gripnya itu panjang dari tengah sampai ke belakang nih, ada pegangan tangannya. Lucu banget nih mobil. Nah terus ini lampu belakangnya dia vertikal seperti ini, dan ini yang dipertahankan CR-V dari generasi ke generasi sampai ke CR-V turbo. Tapi kalau CR-V turbo di atasnya kecil, sisanya nyamping ke bawah sini. Oke, sekarang kita ke bagian tengahnya. Ini dia punya pegangan pintu ya. Bentuknya aneh, model tarik tapi kecil gitu. Ini mobil joknya masih bagus banget ya. Maksudnya belum ada yang bolong, ya agak kerut-kerutan dikit. Sepertinya ini kerut-kerut ini biasanya karena mobil dari awal itu pakai sarung jok, pas dibuka dia kayak udah bentuk kerut-kerut gini. Tapi ini so far masih bagus banget. Nah ini kursinya bisa direbahin sampai ke paling belakang seperti ini, dan kita bisa tegakin seperti ini juga. Di sini ada armrest individual, jadi armrestnya nggak nyatu. Nah terus tadi kan kita mau lipet ya, mau lipet caranya gimana? Jadi kita bisa lipet dari sini dulu nih, biar bisa rata lantai. Nah ditarik kan, wih rapi bener. Dikasih plastik lagi di sini. Terus kalau udah, kita turunin ini. Nah kurang lebih kayak ngelipet kursi tengahnya Nissan Grand Livina, dan dia nggak bisa dipakai buat akses ke bangku belakang. Kalau misalkan Livina kan bisa di akses ke belakang kan ya, buat penumpang belakang, tapi ini nggak bisa. Terus duduk di belakang, nah, surprisingly di sini tidak sempit ya, lega, headroomnya tinggi, legroomnya juga lumayan, sama di door trim sebelah kanan, loh, ini tuh hand gripnya dibikin senada sama bagian atasnya, unik. Terus di sini ada cup holder, nah di bawahnya lagi nih mungkin tempat buat naruh barang kayak misalkan koran terus macamnya bisa taruh situ. Di sini ada tempat barang lagi, sama, nah ini dia nih. Dia punya tempat barang, itu modelnya unik, dan ini bisa dilipat nih. Mana sini ya? Nah, bisa dilipat kayak gini. Jadi kalau kita mau naruh barang yang panjang bisa ditaruh sini, atau kalau kita mau naruh barang yang ke atas gitu ya, dapat cup holder, itu bisa dinaikin. Bawahnya bisa ditaruh barang lagi deh. Asik ya? Honda tuh emang kalau buat gini-ginian tuh pinter. Ya, sekarang kita ke depan.
Oke, sekarang kita masuk ke dalam interiornya. Ini kita starter dulu ya. Ini muternya apa begini ya? Muter tangannya sampai kepelintir tangan kita. Oke. Setirnya palang 4, ada klaksonnya kanan kiri, sama ini ada airbagnya. Airbagnya 2, kiri sama kanan. Canggih untuk zamannya. Nah, terus untuk bagian sebelah kanannya, ini sama sekali nggak ada tombol. Bener-bener rata doang, buat ngebuka pintu sama buat kunci. Udah, gitu doang. Nah, tombol untuk power window-nya ada di bawah AC. Ini lucu nih. Ada nggak mobil kayak gini selain ini? Gue belum pernah nemu soal yang kayak gini, baru ini doang. Nah, terus kalau untuk pintu penumpang, kayak misalkan bagian tengah sama depan, dia tuh ada tombol power window-nya tuh di bagian sini nih. Lucu jadinya. Emang kayaknya Honda pengen terlihat beda di mobil ini ya. Kita nyalain dulu AC-nya. Nah, ini AC-nya ada pemanasnya, sama untuk arah semburannya bisa diatur. Terus untuk ventilasinya mau ngambil dari luar, dari dalam, tombol AC sama defogger. Nah, interiornya sih sebenarnya desainnya nggak ada yang spesial ya. Ya begini-begini aja. Di atas ini itu pakai hard plastik, nggak ada soft touch. Ini juga hard plastik. Yang ini plastik lagi, ini plastik lagi. Dan untuk varian yang otomatis itu di sini ya transmisinya. Sampai ke CR-V generasi kedua, generasi ketiga pindah ke sini. Kemudian untuk CR-V generasi pertama ini model rem tangannya masih normal. Karena generasi kedua tuh udah mulai aneh tuh dari sini. Terus generasi 3 untuk yang manual juga dia modelnya tuh kayak apa ya? Kayak pencetan buat pesawat tempur gitu. Nah, kalau yang generasi 3 juga yang matic-nya dari sebelah kiri. Itu kalau yang manual. Ini head unitnya dia pakai punyanya Avanza. Avanza loh ini, inget gua. Ini ada tempat buat naruh barang. Di bawah lagi ini ada ashtray-nya, ada asbak. Kita lihat. Kira-kira pajaknya berapa ya? Ini pajaknya 6,7 loh. 6,4 PKB-nya. Ya progresif juga sih. Progresif kedua nih. Oh, mahal banget ya. Oke, terus di sini ada storage lagi, tuas transmisinya. Cuma yang gua nggak suka ya, ini tuas transmisinya tuh agak terlalu turun sama buat rem tangannya tuh ya agak terlalu jauh gitu jaraknya. Di sini ada, nah, tuas penyimpanan nggak begitu luas. Ya wes, itu aja. Sekarang kita mau langsung bawa jalan. Ini ya, transmisinya sangat tidak Honda sekali. Jauh ya, 1, 2, jaraknya tuh jauh. Ini pedal-pedalnya rasanya deket ya. Terus coba suspensinya. Suspensinya enak sekali. Bayangin ya, tahun 90-an akhir gitu ya. Kita naik Terrano, Trooper, Blazer ya kan. Terus Escudo, Vitara gitu ya. Tiba-tiba naik CR-V. Rasanya kayak sedan. Suspensinya, handlingnya. Ini mobil langsung kayak jadi rajanya SUV gitu. Maksudnya untuk handling ya, untuk handling sama kenyamanan ya. Nih, suspensinya tuh lembut. Oh, asik ya. Makanya dulu dibilangnya, wah, senyaman sedan. Tapi sebenarnya ya, dulu juga ada yang kayak gini nih. SUV, monokok, dan harganya merakyat. Tebak apa, Sen? SUV, monokok, harganya merakyat. Iya. Dari? Daihatsu Taruna. Taruna. Iya. RWD lagi. Ya itu tuh, Taruna dulu bahkan ada yang 7-seaternya tuh yang terakhir-terakhir ya. Iya, cuma kalau dibanding Taruna mah jauh mah enakan ini, kemana-mana. Mesinnya juga cukup responsif ya. Tuh. Mesinnya asik sih, kenceng. Ini setirnya juga cukup berat hidroliknya kalau kita buat belok. Terus di mobil ya, entah kenapa meskipun sudah diatur agak sedikit tinggi gitu ya, menurut gue posisi setirnya itu kayak kurang naik ke atas sama kurang tegak dikit gitu. Jadi kalau kita naikin ke atas, dia itu malah agak kayak camber. Kok kayak camber sih? Emang ban depan ya? Pokoknya miring gitu deh kalau naik itu gitu. Jadi posisi duduknya tuh, posisi setir sih, agak terlalu ke bawah kalau buat gua ya. Harusnya setirnya dibikin lebih tegak sedikit gitu. Ini udah kursinya udah paling rendah padahal. Tetap masih rasanya kurang enak setirnya. Ya sebenarnya mobil ini juga pernah gua bawa sebelumnya, dan Honda CR-V generasi ini itu gue pernah beberapa kali bawa juga ya. So far sih untuk mobil pada zamannya ini mobil yang sangat nyaman sekali. Peredaman kabinnya biasa aja, peredaman kolongnya apalagi ya, khas Honda zaman dulu biasanya bawahnya agak sedikit berisik.
AC-nya juga dingin ya, beda sama Honda Jazz yang dinginnya nggak seberapa. Ini tuh bisa dibilang apa ya, kayak secara kenyamanan, secara kemewahan mungkin kayak di atas Civic lah. Cuma kalau Civic kan dia ini mobil sedan ya, pajaknya 30%. Kalau ini masuknya cuma 10% PPNBM-nya. Jadi lebih murah. Nih. Nggak tahu ya, ini kalau mobil yang versi CBU kayaknya gue pengen deh. Dipakai buat harian sih enak banget. Nyaman, suspensinya lembut. Jadi kalau kita naik CR-V generasi yang ini dibanding generasi kedua, kalau kita nyetir sendiri, enakan generasi ke-1. Generasi kedua lebih keras suspensinya, udah gitu handlingnya lebih nggak enak, dashboardnya modelnya tinggi gitu, kurang begitu enak lah dipandang kalau menurut gua sih. Tapi dari segi praktikalitas sama space bagasi belakang, generasi kedua itu lebih bagus dibandingkan dengan generasi 1. Cuma kalau ngomong kenyamanannya, handlingnya lebih enak ini dibanding yang generasi kedua. Dan dia nih ya, suspensi belakangnya itu independen, bukan torsion beam. Ya, itu aja mungkin video kita tentang Honda CR-V all-wheel drive generasi pertama. Buat teman-teman yang pernah punya CR-V generasi pertama, bisa komen di bawah seperti apa rasanya. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe jika kalian belum. Saya Ridwan Hanif, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!